Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kerry atas paparannya yang sangat menarik dan saya kira pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya adalah kita sampai kepada sesi tanya jawab. Saya sudah membaca pada Q&A ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja, saya akan bacakan pertanyaan untuk Bu Lucy maupun juga untuk Bu Kerry. Mungkin untuk Bu Lucy dulu ya. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan APD. Mohon Bu Lucy nanti bisa menjawab. Bagaimana dengan daun yang berbahan seperti kresek atau sejenis plastik belanja? Gimana ini? Iya, Prof. Terima kasih. Silakan langsung aja Bu Lucy. Ya, terima kasih Prof. Kerry. Prof. Julis, seperti teman sejawat ketahui memang saat ini kesulitan atau kelangkaan APD coverall itu akhirnya memicu para tenaga medis maupun apoteker untuk memutar otak bagaimana caranya mendapatkan alternatif untuk perlindungan diri pada saat kita melakukan tindakan atau berinteraksi dengan pasien. Nah, kalau kita tidak menemukan standar coverall yang sesuai, kalau seperti kita ketahui ada beberapa merek ya. Nah, merek itu biasanya kita lihat speknya ada yang tahan air, aerosol, ada tahan debu dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang jas hujan, kita menyebutnya jas hujan ya, biasanya digunakan saat ini apabila kita mengalami krisis APD, itu masih dapat dipergunakan dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah pastikan bahwa pengganti coverall itu atau bahan yang berjenis plastik itu benar-benar tahan air. Karena apa? Karena tadi seperti disampaikan bahwa salah satu faktor penularan adalah dengan droplet maupun aerosol. Jadi pastikan dahulu, mungkin harus dilakukan uji coba dahulu sebelum memutuskan bahwa itu bahan akan digunakan sebagai tindakan medis, kita gunakan kemudian kita semprot. Apakah benar semuanya terlindungi, tidak ada celah. Terus yang kedua adalah setelah kita menemukan satu bahan itu tidak tahan air, nyaman dipakai. Karena kalau kita melihat beberapa jenis jas hujan itu juga ada yang terlalu berat, terlalu tebal, juga panas dipakainya. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan pada saat melakukan tindakan. Jadi ini juga perlu mendapatkan perhatian. Jadi selain tadi tahan air, kedua juga nyaman digunakan. Nah, yang ketiga adalah tidak mengganggu saat melakukan tindakan. Jadi usahakan pada saat kita mencoba jas hujan tersebut kita bergerak ya, bergerak ke atas, kiri, ke kanan, kemudian berputar. Apakah jas hujan ini nyaman digunakan pada saat melakukan tindakan. Dan yang paling penting, karena ini adalah bukan APD standar, jangan sekali-sekali menggunakan dengan 2-3 kali. Jadi setelah digunakan jas hujan ini atau apapun yang berbahan plastik, usahakan untuk langsung dibuang atau dimusnahkan. Jadi tidak untuk di reusable. Demikian Prof. Julis. Baik, terima kasih Bu Lucy. Saya kira untuk Bu Lucy sudah cukup untuk pertanyaan yang ada. Mungkin kita beralih dulu ke Bu Kerry ya. Jadi pada Bu Kerry ada beberapa pertanyaan, Prof. Kerry. Yang pertama adalah ya minuman manis tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Karena padahal penduduk Indonesia hampir menyukai minuman yang manis. Mohon dijelaskan kenapa. Monggo Prof. Kerry. Baik. Jadi kenapa minuman manis tidak direkomendasikan? Karena justru minuman manis ini menurunkan sistem imunitas tubuh, terutama minuman yang menggunakan gula ya manisnya. Jadi karena selain menurunkan bagaimana cara menurunkan sistem imun tubuhnya, minuman manis ini dapat meningkatkan inflamasi serta dapat menyebabkan sel darah putih sementara tidak berfungsi sehingga sel darah putihnya itu menjadi kurang agresif untuk menghancurkan bakteri. Nah, bagaimana? Karena tubuh kita kan suka nagih manis nih ya. Nah, memang kenapa berdasarkan itu maka kita sebagai apoteker boleh membuat inovasi-inovasi untuk mengganti rasa manis tersebut dengan suatu senyawa-senyawa yang memang mempunyai manfaat. Contoh misalkan manisnya diganti dengan stevia. Karena stevia tersebut juga mempunyai efek antiinflamasi. Tapi rasa manisnya justru tidak menyebabkan menurunkan atau tidak menyebabkan inflamasi tadi. Jadi kalau gula biasa, rasa manisnya justru malah menyebabkan inflamasi. Sedangkan kalau stevia, walaupun dia rasa manis, tetapi malah berfungsi sebagai antiinflamasi. Tadi sudah disampaikan
ininya ya, sudah disampaikan publikasinya di dalam presentasi sebelum ini. Begitu Bu Julie. Ya, terima kasih Prof. Kerry. Kemudian Bu Julie, silakan. Gula itu bikin ketagihan kan? Biasanya kalau kita makan gitu ya, makan yang manis terus pengen hal yang manis, gula itu bikin ketagihan. Nah, sementara itu kalau misalkan stevia yang ada di dalam stevia tadi, justru malah kalau sudah merasakan manisnya dari stevia tadi, maka kita rasa kenyangnya itu ditekan gitu. Ada jurnal riset yang menyatakan bahwa gula stevia ini sangat bagus sekali karena apa? Karena tidak menimbulkan tadi rasa ketagihan ingin makan lagi. Jadi apetitnya ditekan. Sehingga di Eropa maupun di Amerika sekarang konsumsi gula itu sudah mulai dihindari, malah mereka beralih ke gula stevia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kerry. Masih ada lagi nih pertanyaan untuk Bu Kerry. Jadi tadi kan bicara tentang pharmaceutical care ya. Jadi ini ada pertanyaan, sebetulnya peran penting farmasis dalam penerapan terapi COVID itu apa, Bu? Jadi dalam terapi itu peranannya si apoteker apa kira-kira? Monggo. Ya, paling penting di dalam terapi COVID itu, kita sebagai tenaga profesional apoteker adalah menjaga agar pasien yang memang terkena COVID-19 tersebut termotivasi untuk mengikuti terapinya. Jadi kita menjaga agar skenario terapi yang sudah ditentukan bersama dokter itu dapat dipatuhi oleh pasien. Nah, kalau misalkan terapinya dipatuhi oleh pasien itu bagaimana caranya? Edukasi pasien tentang penyakitnya tadi, kemudian berikan semangat untuk tetap mengikuti regimen terapinya, dan tetap berupaya untuk mengikuti saran-saran apoteker akan terapi non-farmakologi terkait bukan obat. Baik, jadi saran yang diberikan adalah saran terkait dengan obat, yaitu terapi farmakologinya, bagaimana supaya obatnya ini optimal. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan saran agar si apoteker tersebut juga mempunyai pola hidup yang benar, pola hidup yang baik, sehingga efek obatnya optimal. Jadi, peran apoteker adalah memberikan pendampingan dari sisi farmakologi dan non-farmakologi. Apa saja yang farmakologinya kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Julis dalam tata laksana pengobatan atau terapi dari COVID-19, dan non-farmakologinya saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu, jadi sejawat Ishak yang menanyakan. Selanjutnya untuk Bu Lucy. Ini ada pertanyaan Bu Lucy, masih on ya Bu Lucy? Bu Lucy, ini ada dari Aulia Dwi Putri. Sekarang ini banyak informasi di tengah masyarakat mengenai penggunaan tisu basah sebagai masker atau lapisan dalam masker. Apakah hal tersebut sudah benar, Bu? Monggo Bu Lucy. Ya, baik. Terima kasih Prof. Julis. Jadi memang sempat beberapa kali kita beredar karena kelangkaan dari masker, maka kemudian timbul inisiatif atau timbul kreativitas dengan menutup dengan masker atau dengan menambahkan tambahan tisu basah. Nah, perlu diketahui bahwa tisu basah ini secara bahan tidak diperuntukkan untuk masker. Beberapa tisu basah justru malah mengandung antiseptik yang apabila kita gunakan sebagai masker justru akan berbahaya karena saat menutup hidung itu akan terhirup. Atau pada saat digunakan menutup hidung dan mulut, maka akan mengenai dengan dalam mulut ya, itu tidak disarankan. Jadi kalau memang saat ini kita kesulitan untuk mendapatkan masker, tadi sudah disampaikan ada beberapa spesifikasi masker, kita tinggal lihat sebenarnya kita ada di risiko mana nih, tingkat risiko mana nih. Kalau kita berada di tingkat risiko yang pertama, kita masyarakat umum, berada di tempat yang umum, kita bisa kok menggunakan masker kain. Syaratnya bagaimana? Gunakan masker kain, jangan lupa untuk dicuci dengan rutin. Ya, kalau boleh, cuci itu maksimal 4 jam dari pemakaian. Direndam dulu dengan cairan sabun supaya lebih steril dan kemudian baru dijemur. Jadi jangan digunakan masker kain sampai berhari-hari atau mungkin diletakkan di sembarang tempat setelah kita menggunakan. Itu. Atau kalau misalnya kita mengasesmen diri kita sebagai apoteker yang sedang melayani pasien di
di unit rawat jalan atau di unit rawat inap, berarti kita membutuhkan masker bedah ya, masker bedah 3 ply. Karena untuk mencegah terjadinya paparan droplet atau paparan dari pasien. Nah, seandainya masker 3 ply tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan masker 2 ply tapi dengan tambahan juga face shield atau penutup wajah untuk untuk mencegah terjadinya paparan dan untuk juga seperti kekurangan dari masker 2 ply itu bisa diatasi dengan adanya face shield seperti itu. Jadi jangan menambahkan masker atau menambahkan tisu basah pada saat menggunakan masker, itu sangat berbahaya sekali, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Masih ada sedikit waktu. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Carrie lagi. Ini mohon maaf, jadi ganti-ganti ya, karena memang ini urutan dari di Q&A-nya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan untuk Prof. Carrie adalah, karena adanya panic buying di masyarakat, akhirnya hand sanitizer menjadi langka. Akhirnya muncullah strong acid untuk menggantikan hand sanitizer ini. Sebenarnya bagaimana keamanan dan efektivitas dari strong acid ini? Mungkin bisa dijawab. Baik, sejawat apoteker sekalian bahwa sebetulnya menggunakan strong acid itu sebagai pembunuh virus itu bisa. Tetapi perhatikan bahwa tangan kita juga harus diperhatikan anatominya. Jangan sampai nanti efek berikutnya adalah merusak dari tangan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita membunuh virus sekarang gitu ya, tetapi tidak memperhatikan bagaimana jangka panjangnya. Seperti misalnya contohnya kesamaannya adalah mengenai disinfektan chamber yang menggunakan alkohol sehingga alkoholnya terhirup. Nah, itu juga tidak baik. Jadi sehingga WHO juga melarang penggunaan dari antiseptik chamber tersebut. Jadi perhatikan dari sejawat apoteker sekalian, justru kita harus menjadi garda terdepan dengan melihat dari mekanisme kerja untuk mekanisme kerja untuk desinfektan tersebut. Jadi patuhi saja. Kalau misalnya memang alkohol susah daripada menggunakan strong acid tersebut, lebih baik ya cuci tangan saja pakai sabun. Itu memang lebih baik dan lebih higienis. Terima kasih, Prof. Iya, mungkin satu lagi ini Bu Carrie, ada satu pertanyaan lagi. Ini karena waktunya terbatas, jadi saya pilih ini ada satu pertanyaan terkait dengan dari Ahwan Daud. Apakah COVID-19 bisa menular melalui makanan? Kemudian bagaimana dengan penggunaan zinc tablet terhadap meregulasi sistem imun, Bu? Bagaimana dengan penggunaan zinc? Mungkin bisa dijawab. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena memang waktunya terbatas. Monggo Bu Carrie. Ya, jadi COVID-19 ini menularnya dari makanan gimana caranya? Jika di makanan yang ada itu ada droplet, ini begitu aja. Makanya kenapa tadi saya membuka sesi ini dengan membedah virusnya dulu, membedah karakteristiknya dulu seperti apa. Jika makanannya memang bersih, tidak ada dropletnya, maka penularan tidak akan terjadi lewat makanan. Atau misalkan alat makannya itu tercemar oleh droplet dari mereka yang sudah positif terkena COVID-19, begitu, ya. Jadi tentu saja untuk tadi ya, untuk zinc itu ada dalam paparan saya bahwa zinc itu justru juga akan mengendalikan respon imun kita. Makanya kenapa suplemen tadi zinc selain magnesium juga zinc diberikan diberikan rekomendasi untuk kita konsumsi. Tapi ya ingat ya, tidak perlu dalam satu waktu kita minum vitamin A, B, C, D, E plus zinc sekaligus, magnesium sekaligus, nggak perlu seperti itu. Tapi pilih saja, misalkan ini supaya nggak bosan, kita konsumsinya apa. Silahkan pilih dari tadi alternatif-alternatif yang ada. Dengan demikian, kalau kita bisa memberikan alternatif yang ada, ini adalah sebagai juga bahan dari sejawat apoteker sekalian untuk memberikan rekomendasi kepada pasien secara bertahap, sehingga pasien itu akan terus-terusan datang kepada kita, gitu ya. Nah, kenapa zinc tersebut juga mempunyai efek untuk meningkatkan imunitas? Karena tadi zinc ini sifatnya adalah sebagai anti-inflamasi ya, untuk menurunkan peradangan serta untuk mengendalikan stres oksidatif.
Jadi kalau misalnya kita ditanya nih sama masyarakat, ini bisa meningkatkan sistem imun nggak? Nah, caranya sejawat apoteker lihat zat tersebut, apakah dia antiinflamasi atau antioksidan atau kedua-duanya. Jadi kalau ada satu produk yang memang mempunyai efek antioksidan dan antiinflamasi, maka dia secara otomatis akan meregulasi sistem imun kita, sehingga bisa dikatakan sebagai sebagai zat yang untuk meningkatkan sistem imun yang bermanfaat untuk apa? Untuk mencegah dan untuk pemulihan. Jadi zat-zat yang sifatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bermanfaat untuk mencegah dan untuk pemulihan. Jadi apapun bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dalam kondisi seperti ini, apalagi ada panic buying dan sebagainya, upayakan masyarakat tidak panik. Nah, bagaimana supaya tidak panik? Berikan alternatif dari tadi, alternatif antioksidan dan antiinflamasi yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Nah, inilah kita sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi obat pada saat pandemi COVID-19 ini adalah memberikan informasi alternatif-alternatif yang ada, sehingga tidak terjadi panic buying. Apapun yang ada di depan kita bisa kita jadikan sebagai bahan yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Yang penting, tidak stres, istirahat yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Demikian Bu Zulis, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kerry dan juga Bu Lucy atas jawaban-jawabannya. Saya kira kita sudah sampai pada bagian akhir ya, karena memang waktunya terbatas. Mohon maaf kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi saya kira kami nanti akan lakukan kita inventarisir pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan coba jawab dan kita akan muat di web nanti. Dan kami untuk sebagai akhir dari webinar ini, kami akan menyampaikan pengumuman lagi mengenai aturan terkait dengan mendapatkan SKP. Sekali lagi, peserta bisa mendapatkan 2 SKP dari webinar ini adalah jika sudah mengerjakan post-test, di mana linknya sudah saya tampilkan di sini. Jadi ada https://ini url.com/soal-webinar2 ya, di mana untuk mengisi webinar soal ini paling lambat adalah 2 jam setelah webinar ini ditutup. Jadi kira-kira nanti sampai pukul 18 diterima untuk nanti bisa diproses dan kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan SKP, di mana sertifikat tersebut dan SKP nanti baru akan bisa diperoleh maksimal 5 hari setelah webinar ini. Dan kemudian jika ada teman-teman yang belum bisa mengikuti webinar pada hari ini, masih bisa mengikuti atau mengakses materi ya. Jadi mohon tidak minta PPT-nya sekarang gitu ya, karena nanti teman-teman bisa melakukan mengakses sendiri pada saat melihat pada 7 hari kemudian ya. Jadi ini hari Rabu, nanti insya Allah Rabu depan teman-teman bisa melihat rekaman videonya untuk bisa melihat materi hari ini ya. Dan tata laksana webinar bisa dilihat dari media sosial IAI, ada di Instagram ataupun Facebook ya, ada informasi-informasi terkait webinar ini. Dan insya Allah kita masih akan menjalankan atau memiliki beberapa topik lagi tentang dalam webinar minggu depannya lagi. Jadi tetap join pada webinar IAI untuk bersama-sama masyarakat kita melawan COVID-19. Baiklah teman-teman sejawat semuanya, terima kasih sekali atas partisipasinya pada sore hari ini. Dan kami atas nama tim webinar dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, mohon maaf apabila selama di dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak terdapat kekurangan. Insya Allah masukan-masukan yang didapat hari ini akan menjadi bagian evaluasi dan mudah-mudahan minggu depan dan ke depan terus kita akan bisa lebih meningkatkan webinar kita. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita jaga kesehatan, jaga social distancing atau physical distancing, jaga sistem imun, mudah-mudahan pandemi COVID bisa segera reda dari bumi Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.